Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada request supaya saya jangan bahas Baim terus. Suruh bahas ini apa, perang Ukraina dan Rusia supaya gaul. Saya tukang donat kok suruh bahas perang Ukraina, apa perang Rusia Ukraina. Angel rek bahasnya piye jalane, sangkanya gampang bahas. Tapi gini ya, saya komentar tentang Rusia lawan Ukraina ya. Rusia itu kan komunis ya kan? Terus Ukraina itu kelihatannya juga komunis kan, dulu bagian dari Uni Soviet, tapi tetap banyak, baik di Rusia maupun di Ukraina banyak orang Islam. Kan dulu katanya 80% Soviet itu daulah Islamiyah kan gitu ya. Menurut siapa? Ya menurut pejuang-pejuang Chechnya yang dulu minta merdeka itu, yang dulu perang ya. Jadi Chechnya yang kemarin ngirim 12.000 pas 10.000 pasukan mujahidin ya, ke Ukraina itu kan bikin kita bingung loh. Orang hanya terpaku pada persiapan apa, kesiapan tentara Islam Chechnya yang rapi baris. Terus presidennya ngasih sambutan yang namanya Ramzan Kadyrov itu, ya kan? Dia lupa masa lalu Chechnya itu penuh dengan syuhada, penuh dengan mujahidin ya. Tentu yang terkenal yang dulu pengen merdeka dari Rusia itu adalah Imam Shamil ya, Imam Shamil abad 18 gitu. Nah yang kita sekarang heran itu kan kenapa Chechnya kan kemudian akhirnya jadi daerah otonom. Dan kemudian Ramzan Kadyrov itu presiden Chechnya itu ya kaki tangan Putin ya. Padahal sebelum Ramzan Kadyrov itu ada nama Shamil Basayev, beda dengan Imam Shamil ya. Imam Shamil itu mujahidin yang terdahulu abad 18. Kalau Shamil Basayev itu abad 20 ya, abad 20. Terus ada Ibnu Khattab itu yang pejuang-pejuang kemerdekaan Chechnya, yang dulu gagasannya adalah ingin Chechnya itu merdeka sebagai negara Islam terlepas dari Rusia. Nah sekarang justru di tangan penerusnya Ramzan Kadyrov itu justru Chechnya itu bagian dari Rusia yang komunis itu kan, dikasih otonomi khusus atau otonomi luas gitu ya. Tapi akibatnya kan dia harus taat pada Putin ya, sehingga dikirimlah 10.000 apa 12.000 tentara Chechnya oleh Putin ya, di bawah perintah presiden ya Kadyrov itu kan, yang juga muslim, yang semua tentara itu berjenggot ya kan. Itu menyerang negara orang, menyerang Ukraina, coba bayangkan ya. Jadi orang Islam bersekutu dengan Putin yang komunis itu, kemudian menyerang negara orang, apapun alasannya. Kita dulu waktu diserang sama Jepang, kita hajar Jepang, kita lawan ya kan. Kemudian Inggris masuk, kita linggis gitu ya. Amerika kita setrika, Belanda kita tendang, dia pulang ke negerinya. Kadang nggak ada orang yang ingin negerinya diserang, dijajah kembali oleh negara lain. Nah ini kok sekarang Ukraina sebagai negara merdeka kok diserang semau-maunya sama Putin, dibantu orang Islam yang namanya Chechnya. Padahal Chechnya itu dulu pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang Chechnya itu seperti Ibnu Khattab, dia umur 16 tahun meninggalkan negerinya Saudi, kemudian berjuang ya bersama para mujahidin Afghanistan kalau nggak salah itu. Kemudian dia masuk ke Chechnya dan memperjuangkan supaya Chechnya jadi negara Islam bersama Shamil Basayev ya. Dan kemudian si Ibnu Khattab ini sangat legendaris karena dia wafat dalam usia 32 tahun. Setelah 16 tahun dia tidak pernah pulang kampung ke Arab Saudi untuk menghabiskan waktunya selama 16 tahun di ladang-ladang jihad di Afghanistan dan Chechnya terakhir ya. Dia sebagai komandan mujahidin Chechnya
Nah, satu hari Ibnu Khattab itu yang juga komandan lapangan Mujahidin Chechnya itu dapat surat dari Putin ya, dari Vladimir Putin surat ya. Kemudian dengan tidak ragu-ragu dia menyobek surat itu dan dia kemudian syahid karena menghirup udara yang mungkin racun berdosis tinggi, sehingga Ibnu Khattab itu wafat setelah membuka surat dari Putin. Memang dia incaran utama dari Putin ya, Ibnu Khattab. Kemudian siapa itu temannya yang juga komandan Chechnya, atasan dari Ibnu Khattab, yaitu Shamil Basayev ya. Nah, dalam konteks itu yang dulu pendahulu dari Kadyrov itu adalah pejuang-pejuang Chechnya, mujahidin Chechnya yang memberikan segalanya untuk berdiri negara Islam. Sekarang justru ya Chechnya di bawah Ramzan Kadyrov itu justru bersekutu ya dengan sang penjajah, yaitu Rusia, yang Putin dulu membunuh siapa? Si Ibnu Khattab itu. Jadi ini kan membuat bingung ya. Dan sekarang Chechnya bersekutu dengan Rusia menyerang Ukraina, negara yang berdaulat. Dan Ukraina kemarin ngirim surat ke duta besarnya di Jakarta, mengirim surat terbuka ke Pak Jokowi supaya mengutuk Ukraina, yang tampaknya Indonesia tidak mengecam keras Rusia yang menyerang Ukraina kayaknya ya. Terus di dalam surat itu sudah saya muat di videonya, di video pesantren Jolali itu. Suratnya saya bacakan lengkap ya, surat dari duta besar Ukraina di Jakarta, bahwa jangan sampai nanti sejarah mencatat Indonesia adalah orang yang termasuk diam menyaksikan serangan dari Rusia kepada Ukraina. Apa nggak malu dalam sejarah ada negara yang namanya Indonesia itu membiarkan agresi serangan atau serangan Rusia terhadap negara berdaulat Ukraina. Ini terlepas dari kemudian kata Putin Ukraina itu ada gerakan neo-Nazi, dan kemudian presidennya adalah pelawak atau keturunan Yahudi dan lain-lain. Itu alasan-alasan dia, padahal dia nyerang Ukraina kan sebenarnya untuk nyari sumber daya alam yang berkualitas tinggi seperti gas, nikel dan lain-lain. Dan jadi memang kita agak sukar ya, sebagai posisi kita sebagai seorang muslim menilai siapa sebenarnya Ramzan Kadyrov, siapa sebenarnya tentara Chechnya 12.000 atau 10.000 yang dikirim ke Ukraina. Kenapa dia membantu komunis Rusia di bawah Vladimir Putin yang dulu juga memerangi Chechnya, ya kan? Apakah ini strategi dari pemimpin-pemimpin Chechnya di masa sekarang untuk lebih berangkulan dengan komunis supaya Chechnya bisa mencapai kemerdekaan pada suatu saat nanti, atau bagaimana ya? Silakan komentar sendiri ya, aku ya bingung ditanya gimana komentarnya saya terhadap perang Rusia dan Ukraina, yaitu bahwa poinnya adalah bahwa cita-cita terbesar Chechnya itu dulu adalah ingin menjadi negara Islam, sebagaimana Bosnia Herzegovina itu memproklamirkan negara Islam pada bulan April tahun 1991 atau 92 di bawah presiden pertamanya adalah Alija Izetbegovic, dan kemudian mereka bertempur ya dengan Serbia, dengan Kroasia dan dengan yang lain-lain, dan sekarang dia tetap bisa menjadi negara Islam Bosnia, negara Islam di Eropa, yaitu Bosnia Herzegovina. Dan dia tidak ingin bersekutu dengan Yugoslavia yang beraliran Kristen Ortodoks. Dia berjuang ya, dan datanglah mereka ke Indonesia, Presiden Alija Izetbegovic dan Menteri Luar Negerinya Haris Silacik, untuk meminta dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan ternyata perjuangan kemerdekaan Bosnia Herzegovina itu berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Sementara Chechnya melakukan langkah sebaliknya, dia kemudian tidur nyenyak di bawah pelukan Vladimir Putin. Siapa? Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya. Dan cita-cita menjadi negara Islam Chechnya itu
dibawa mimpi dalam pelukan Ramzan Kadyrov. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.